آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته لأن الله يقر علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا والحاضرين أجمعين إن الله يقبل الجميع ويعفو الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah Allah bi fadlillah. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. Sa'alnakum walizzulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Wa ya Rabbi sadati fahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. Bikashfil khujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. La ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan di malam Kamis yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita mohon pula pada Allah agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Wan nau'usani an-naqdan wa humaz zahabu wal fiddatu walau ghaira madrubin. Dan jenis harta yang kedua yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu naqdan. Itulah zakat emas dan perak. Walau ghaira madrubin, walaupun emas itu tidak dicetak atau tidak dibentuk, tapi memang diyakini itu emas, apakah dia berbentuk seperti gumpalan atau bongkahan, meskipun tidak dibentuk, meskipun tidak dicetak maksudnya, ya. Sebab sekarang ini kan emas itu terlepas dia yang per gram atau ada standar suku, itu rata-rata semuanya berbentuk. Apalagi yang dia sifatnya seperti logam mulia, jadi cetak bahkan dengan ada tulisannya yang sedemikian rapi, umpamanya bongkahan, tapi memang diyakini itu emas, ya. Wala zakata fi zahabin hatta yablugha 20 dinar biwazni Makkah tahdidan yaqinan. Dan tidak ada zakat di dalam emas itu hingga emas itu mencapai 20 dinar dengan timbangan Mekah secara pasti dan yakin. Nah, ukuran 20 dinar ini kalau dikalkulasikan dengan gram, kira-kira ukurannya ada yang berpendapat 85 gram, ada yang berpendapat 90 gram. Maka kita ambil hitungan yang terbanyak yaitu 90 gram. Maka itu cara kiai-kiai dulu di Palembang ini, hitungannya kalau dia sudah punya emas 13 suku setengah. Kalau tidak percaya silakan rikin, Pak. Satu suku itu 6,7 gram. Kalau dikali 13,5, 6,7, ya pokoknya rikin lah kamu dah.
Iya. Cuma kalau ada kalkulator pencet apa-apa kalkulator. 13,5 ya. Dikali 6,7 90 gram mana itu hasilnya berapa? 90,45 ya benar 13 suku setengah ya. Jadi 19 kedua apa namanya 90,45 berarti 90 setengah ya. Iya. Ya berarti benar lah hitungan kiai-kiai zaman dulu 13 suku setengah. Ya. Itu wajib kena zakat. Cuma jangan ngakali. Lapunya 13 suku setengah, giliran nak hari ayo jualnya sesuku. Jadi tinggal 12 setengah. Dia ada duit, Pak. Dia ada duit. Nak ngelewatnya tadi. Jualnya sesuku tinggal 12 setengah. Duitnya tetap ada, emasnya dikuranginya. Kage habis lebaran duit tadi belinya emas lagi. Nah, ngeliwat ke zakat, seteruk datang. Wad dinar huwa isnatani wa sab'una habbata sya'iri mu'tadilatin. Habbata sya'irin mu'tadilatin. La qashra 'alaiha wa qata'a min tarfaiha ma daqqa wa tala. Apa itu? Dan dinar itu, maksudnya satu dinar itu yaitu 72 biji kacang atau biji gandum yang standar besarnya, yang sudah tidak ada kulit, la qashra. Ya, yang sudah dibuang kulitnya dan yang sudah dipotong kedua ujung-ujungnya, baik yang lembeknya ataupun bagian panjangnya yang mengecil, jadi dipotong. Ini hitungan zaman dulu, Pak. Makanya hitungan sekarang kita jangan pusing, jangan pening, benarlah 90 gram tadi, ya 90,45 ya. Atau udah galak nak ngembek batas amannya 90,1 lah, ya aman. 91 bukan 90,1, 90 sah. Nah, jadi siapa yang punya sekeping itu, Pak, 100 gram itu kalau setahun kena itu kan tapi 91, apalagi serak, atau dia 2 keping 50 atau 4 keping yang 25 intinya kalau dia 100 sudah kena itu rubu usyurnya 1/40-nya ya. Maka wong betina jangan keladasan kamu ya. Ladas, aku beli Ustaz 3 tahun yang lewat emas tuh masih 5 juta. Sekarang harga emas 15 juta. Ay, banyak Ustaz untungnya kalau dijual. Zakatnya juga. Ya. Jangan kaget giliran berjual nak harga 15, giliran zakat ngerikin harga 5 juta. Nah, aku beli kan dulu 5 juta Pak Ustaz. Jadi nak aku rikin zakatnya harga 5, tidak bisa. Dirikin zakatnya menurut harga emas pada saat jatuh haul ya, tuh. Jadi kalau jatuh haul emas harga 15 juta ya hitungannya 15. Nah, kalau kita di Palembang ini kan kadang-kadang mainnya lebih banyak hitungan suku ya, hitungan suku. Ada juga satu emas, tidak tahu berapa gram itu hitungan satu emas itu. Tiap daerah tuh ada istilahnya kalau Pak. Kalau model di Jambi Bangka satu mata. Tidak tahu satu mata itu berapa gram itu ya, 3 gram kalau tidak salah. Intinya supaya tidak ada hilap hitungan gram tadi 90,45 atau 91 tadi. Wala fi fiddatin hatta tablugha mi'atai dirhamin wa hiya samaniyatu wa ishruna riyalan wa nisbin takriban. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak hingga perak itu mencapai jumlah sebanyak 200 dirham, yaitu sebanyak
28 rial. Tapi jangan Bapak hitung menurut rial Saudi saat ini. Jadi 28 rial setengah ya, one is win. Lebih kurang. Sebab rial pada masa itu bisa jadi hitungannya seperti duit logam yang ada emasnya ya. Walaupun bukan emas murni. Ada lagi dirham, Pak. Itu kalau di Dubai dirham. Kita pikir dirham itu kalau duit logam, rupanya duit kertas. Itu nilainya saling berselisihan, saling kejar Pak, antara rial dengan dirham itu. Ya. Nah jadi yang hampir-hampir sama itu ringgit Malaysia. Ya. Itu 1 ringgit, 1 rial atau 1 dirham itu tidak beda-beda jauh. Paling selisihnya sekitar 100-200 rupiah ya. Ringgit Malaysia sekarang sudah 4.500-an ringgit Malaysia. Rial, kalau rial Saudi yang balik haji nanti lagi usah 4748 tuh itu sudah termasuk paling rendah ya. Apalagi nukar money changer, wahai tekan wong nian gitu tuh kendak duit kita tidak diuntal ke jangan. Kita ngenjuk segepok, dia ngenjuk sekian lembar. Tuh. Jadi hitungannya kalau gram perak itu tadi sudah dikatakan hitungannya sampai 200 dirham. Kalau digramkan sekitar 644 gram perak. Dan sudah satu tahun dalam kepemilikan dia yang sempurna. Tadi siang ada yang nanya dengan anak, cak mano dengan emas digital Ustaz? Mau beli emas apa namanya? Emas digital itu ya. Nah, kita beli ada yang pakai sistem kredit. Sistem kredit. Itu tuh sebenarnya tujuan utamanya itu investasi, Pak. Cuma yang dipertanyakan masalah fisik barangnya ada dah. Tuh. Sebab dalam rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada ijab kabul, ada barang. Ya. Nah sekarang mana barangnya? Kita beli, tapi tiap bulan kita bayar menurut harga emas pada saat kita bayar. Nah itu dikenakan tidak zakatnya. Ya kalau memang statusnya sudah milik kita sempurna, tetap dihitung kena. Tapi kalau dia dalam masa kredit, tidak kena Pak. Sebab kewajiban zakat itu kan milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Jadi kalau dia masih dalam proses kredit, tidak kena. Asal yang kedua, nisabnya 90,1 tadi ya. Kalau cuma 20-30 gram berarti tidak kena. Dan sudah 1 tahun dalam kepemilikan. Dan itu memang hak milik dia, memang punya dia. Haza in kana fi kulli riyalin dirhamani min nuhas. Jadi ketentuan ini apabila pada setiap rial itu terdiri dari 2 dirham tembaga. Jadi standar hitungan zaman dulu ya. 2 dirham tembaga itu sama dengan hitungannya 1 rial zaman dulu. Ada logam 1 rial sama ada dengan dirham dari tembaga. Jadi 2 dirham yang dari tembaga itu sama dengan 1 uang logam 1 rial ya. Fa in kana fihi dirhamun faqad kanat 25 rialan. Tapi kalau dia terdiri di dalamnya itu cuma 1 dirham saja, pecahan 1 dirham logam itu tadi, maka adalah zakatnya sebanyak 25 rial. Papi hazainin nisabaini, maka dalam kedua perkara ini ada nisabnya ya. Apa itu? Rubu'u usyuruhuma, 1/40 dari keduanya. Jadi emas tadi 1/40 itu berarti kan 2,5%.
Ya, 100 dibagi 40, benar nggak? 2,5. Nah, 2,5%. Jadi kalau emas 2,5%, kalau perak yang 644 gram tadi 2,5% juga. Ya. Tinggal dia kalkulasikan berapa harganya per gram saat itu. Ya. Tapi hazaini nisabaini rubu usyuruhuma. Tapi isrina dinaron nisfu dinarin. Jadi kalau dia memiliki sebanyak 20 dinar, berarti zakatnya setengah dinar. Sebab setengah itu 1/40 dari 20. Ya, tuh. Watajibu zakatu fi khulliyi muharramin ka khulliyi zahabin au fiddatin lirrajuli. Nah, dan diwajibkan zakat pada perhiasan yang diharamkan, seperti perhiasan emas atau perak bagi laki-laki. Nah, kalau perak boleh, tapi maksudnya emas yang di sini yang diharamkan. Wa min khuddarahim wad dananir al manqushatu. Di antaranya ada emas yang dia berbentuk dirham dan ada yang berbentuk dinar, logam maksudnya. Yang manqusha, yang dicetak ya. Ini dicetak. Al maj'ulatu fil qaladati allati tu'allaku ala unuqin nisa. Jadi yang dicetak, yang dia dijadikan qalada itu digantungkan pada leher, kalung yang digantungkan atas leher perempuan. Nah, jadi wong betino ya, emas dan peraknya itu walaupun dia dijadikan perhiasan, itu wajib untuk ditunaikan zakatnya. Waz-zahabul muhayyitu 'alal qamashi bahwa haramun wa tajibu zakatuha. Dan emas yang dijahit pada kain, pada pakaian. Zaman dulu saking mewahnya, Pak, ada yang emas itu dijahit pada baju, pada pakaian ya. Bahwa haramun. Jadi emas yang dijahitkan, ditempelkan pada pakaian itu hukumnya adalah haram, tapi watajibu zakatuha. Kalau 1 tahun dalam kepemilikan dan nisabnya sudah sampai, tetap wajib dizakatkan. Haram itu kalau dipakai, dijahitkan di pakaian, tapi watajibu zakatuha, tetap wajib zakatnya apabila sudah sampai haul dan nisabnya. Wa kaza ma yu'laku ala ru'usis sibyan. Begitu juga dengan emas yang digantungkan pada leher anak-anak. Kadang-kadang kan wong tua saking senangnya dengan anak-anak tadi, sayangnya tadi, anak itu dibeli kemas, dipakai emas. Jadi hartanya ya tetap masuk nisab harta wong tuanya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Na'am asaibaz zahabi wal fiddati la tukhramu fala zakata fiha li'annaha lizinati. Ikat kepala yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diharamkan, yang sifatnya sekedar ikatan sedikit untuk mengikat kepala. Maka di situ tidak diharamkan dan tidak ada zakat di dalamnya karena lizinati. Tujuannya adalah untuk perhias ya. Tapi kalau dia sudah menyampaikan ukurannya sampai kepada nisab, itu tetap wajib ya. Wa ammal ma'ratu minad darahim. Adapun koin, duit logam atau mata uang. Jadi ma'rah itu mata uang atau duit logam yang daripada dirham dan dinar ya. Bihaisu tabtulu bihal mu'amalata fa innaha mubahatun. Sekira-kira membatalkan muamalat dengan sebab apa ya, kalau bahasa kita nih gompel, duit logam tapi emas, apakah ini dinar atau dirham atau perak tadi ya. Nah gompel dia nih Pak, cacat,
Kan ada duit logam yang cacat ya. Nah ini tapi ini berupa dinar atau dirham. Sekira-kira dapat membatalkan muamalat, pacak membatalkan transaksi. Ngapo? Begitu dijingok, oh cacat aja wong ini. Ya, kenapa gompel? Atau memang dia ada bagiannya yang terpotong ya, sehingga terpisah dia. Fa innaha mubahatun. Maka itu perkara hukumnya mubah. Wa ijabuz zakati ma'al ibahati mumtani'un. Dan diwajibkan zakat disertai pembolehan yang terhalang di situ. Jadi artinya pembolehan terhalang boleh, tapi dia terhalang bisa membatalkan transaksi jual beli karena bentuknya cacat. Lah di kita ini baik Bapak. Kadang-kadang kalau duitnya cacat lagi ada yang tak galak nerimanya kan. Tidak usah ke yang logam, duit kertas. Kadang-kadang kalau cacat, "Oi Pak," katanya, "jangan Pak duit ini." Lanjutlah kamu di Indomaret. Ada duit lain apa? Pecahan 50.000 atau 100.000 tapi dia cacat. Ngapo? Sebab kami ini di sini ada ATM katanya. Jadi kalau kami nak nutup langsung kami setor tunaikan masuk di ATM itu. Nah kalau duit ini cacat ATM itu nolak, kami yang bakal ganti. Itu namanya membatalkan transaksi. Bisa membatalkan transaksi. Ya. Tapi kalau dia berupa emas, ijabuz zakat. Hitungannya tadi tetap memenuhi ukuran nisab walaupun gompel. Ditambahkan dengan yang lain kan pacak mencukupi nisab itu. Itu. Wa mimma la yuhramu aidan siwarun bikasrisin wa huwa syai'un yu'malu fil yadi. Alang kesaro nak nyebut kenyo Pak, sebut ke bae gelang sudah. Bahasa kitab ni kadang-kadang muter dulu ya. Siwar. Nah, apa dia siwar itu? Gelang. Yu'malu fil yadi, yang dipakai di tangan. Nah, ya di lengan tangan ini nah. Ya. Qarib anilku, dekat dengan pergelangan tangan, berarti gelang ya. Nah, jadi di antara perkara yang tidak diharamkan juga adalah gelang. Maksudnya kalau dia tuh gelang emas tidak haram bagi betino ya. Wa halhalun, apa itu halhal ya. Bi fathil ha wa huwa syai'un yu'malu fir rijli, gelang kaki ya. Jadi siwar tadi gelang tangan, kalau halhal gelang kaki ya. Tapi itu wajib dizakati itu ya, wajib dizakati. Iya di masa jahiliyah Pak, wong-wong betino ni kan pakai gelang kaki, pakai kerancang kerincing dulu. Nah zaman sekarang ada juga wong betino, betino pakai gelang kaki, berbunyi dulu. Awak tua. Aku sempat berpikir, jingok betino bergelang kaki ni okay. Apa jiku dia nilai nyusu kali, tahu nyusu pikun. Kenapa? Jadi dinjuk gelang kaki. Jadi kalau memang kakek keluarganya nak nyari, ya lama ada tanda. Kalau tetap kawan kakinya, emas itu. Ya. Nah itu. Jadi jangan Bu kecuali budak kecil, budak bayi, sayang dengan anak, dengan cucu dipakai gelang kaki, gelang emas. Amalah tua bujang gadis, tak usah lagi. Ngapo? Itu min alamatil jahiliyah. Tanda perempuan di masa jahiliyah ya. Kita ngomong mak itu apa ibu-ibu, ustaz tu hasad dengki lah. Qalahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, sebagaimana keterangan itu dikatakan oleh guru kami Syekh Ahmad An-Nahrawi. Lilub simra'atin wasabin. Jadi yang gelang tangan atau gelang kaki tadi untuk dipakai oleh perempuan dan anak-anak. Au li'i'aratihima au ijaratihima, atau untuk dipinjamkan atau untuk disewakan, keduanya itu. Liman lahus ta'maluhuma au la biqasdi syai'in. Jadi bagi untuk dipinjamkan atau disewakan bagi orang yang akan
menggunakan keduanya atau tidak, tidak because di syait, atau tidak ada tujuan sesuatu apapun. Yang jelas itu punya gelang tangan atau punya gelang kaki, bukan untuk disewakan, bukan untuk dipinjamkan, lah because di syait, bukan untuk suatu tapi dia punya. Nah itu kena juga, ya, karena hitungannya itu bisa mencukupkan, menyempurnakan nisab, ya. Wa mimma yahrumu aidan walau alam ra'atin usbu'un min zahabin au fiddatin. Dan diantara yang diharamkan juga walaupun atas perempuan tetap haram ini, ya, apa itu? Membuat satu jari yang utuh dari emas atau dari perak. Maaf Bapak Ibu, jari dia ini buntung, jari dia ini buntung. Nah, karena dia banyak duit, muat jari nian siko dari emas atau dari perak. Nah itu, termasuk perkara yang diharamkan. Jadi usbu itu artinya jari. Walaupun bagi perempuan, apalagi bagi laki-laki. Pal yadu bi tariqil aula. Itu kalau dia muat jari, maka kalau dia muat tangan palsu dari emas, oh itu lebih utama lagi keharamannya. Jangan macam-macam, apalagi zaman sekarang ini, yang sedikit lagi tetak kawan jarinya, apalagi yang dari siku dia jari dari atau tangan dari emas. Oh Pak, zaman ini hari wong begal 2 kali nekat, 3 kali nekat Pak. Ya, uji kita apa tak berpikir dia ni begal. Ngapo lama lek berpikir ujinya, bukan tidak berpikir. Apa perhatikan begal sekarang ini, wala salam wala kalam Pak. Kalau punya senpidor dia langsung nembak, kalau bawa sajam dia langsung pacok. Nauzubillah. Jadi jangan keladasan wong betino, pecah bangga dengan perhiasan. Zaman ini hari Pak, barang sedikit lagi mahal, apalagi banyak. Wa tajibu zakatu aidan fi khulli makruhin kadabbatin saghiratin lizinati khulliyan kana au ghairahu. Dan wajib zakat juga pada perhiasan yang makruh, ya. Seperti dia membuat semacam kotak kecil peti yang isinya adalah perhiasan tapi dari emas juga, ya, kotak itu dengan tujuannya untuk perhiasan, berhias, atau dengan tujuan yang lain. Nah, kotak peti kecil dari emas ini untuk wadah, dianggapnya barangkali wadah barang berharga lah, ya. Kalau tepak barangkali terlalu besar, Ustaz, ya. Tepak itu besar, ya. Yang kecil seperti kecil, tapi dia buat dari emas. Nah, itu hukumnya itu dimakruhkan, wadah dari emas itu, ya. Isinya juga emas, mungkin isinya cincin, gelang dan sebagainya. Nah, kotak yang dari emas ini wajib dizakati juga, ya. Bukan cuma isinya, karena kotaknya dari emas. La khulli mubahin ilmuhu walam yanwikan zahu kal khulli min zalika lilubsil mar'ati fala zakata fihi. Bukan perhiasan yang diperbolehkan, yang diketahuinya dan yang tidak diniatkannya untuk disimpan. Nah, seperti yang demikian untuk dipakai perempuan, maka tidak ada zakat padanya. Jadi maksudnya barang pakaian. Nah, standar pakaian ini kan Bapak Ibu secara urut, secara akal sehat Pak. Maaf Bapak Ibu, paling banyak lah wong betino tuh hitungan hari-hari Pak. 5 suku Pak. Kalau pakai hitungan suku, bener lah Bu kira-kira. Lah banyak nian wong betino tuh hari-harinya kalau makin emas tuh yang sifatnya memang nempel. Kalau hitungan 5 suku, lah banyak itu. Paling jari kanan kiri sesuku, ya. Gelang itulah. Kalung belum tentu, kalau ibu-ibu jilbab kadang-kadang tidak pakai kalung dia aja. Ya. Nah, yang itu yang dipakai hari-hari.
Masak dipakai masak, nyuci dipakai nyuci. Tapi kalau yang Sabtu Minggu keluar masuk gerobak, reken itu. Nah, sekarang cara sehat baik Pak. Kira-kira menurut menurut pandangan secara kebanyakan, dianggap wajar tak kalau wong betina itu siang, sore, malam tidur ataupun bangun kalau suku 10 suku 20 suku ini cincin 3 suku dipakai tidur, kira-kira menurut bapak ibu masuk ukuran standar apa kira-kira nak gila wong ini? Ini 10, ada yang lebih. Ada nih yang Ustaz, orang betina ni kadang-kadang pergi kondangan, ya salam, pecah toko emas berjalan, pecah jadi bahan pameran. Ada juga yang bangsa model bergaya Pak, mudi ke sepuan. Tapi memang ada yang asli. Nah kira-kira yang ada di masjid ini benar umpamanya, anak tanya kira-kira menurut standar kewajaran tak kalau hari-hari dia sampai teko teduk mandi Pak ke WC 10, 20 ada tak macam itu? Nah berarti itu kan bukan dipakai bukan pakai hari-hari. Njuk tahu Bu ya, kena galau itu njuk tahu. Yang setiap Sabtu Minggu keluar masuk lemari, keluar masuk laci itu kan kondangan dia itu kan. Nah kadang-kadang nah cak mano dengan berlian Ustaz, batu-batu yang dianggap batu mulia itu tidak kena kalau berlian ya, batu-batu mulia itu ya, permato ya, permato intan atau berlian sebenarnya dia tuh sama baik Pak, intan berlian itu cuma bedanya kalau inten itu kulit luarnya, bagian luarnya. Kalau disebut berlian, bagian dalamnya. Seperti dia tuh bentuknya besar, dipecah. Nah, yang bagian luarnya ini namanya intan. Maka itu kilaunya agak redup. Kalau dia bagian dalamnya disebut berlian. Yang itu yang kilaunya kadang-kadang yang memancar, kan begitu, ya. Nah, sebenarnya kalau zatnya sama, ya, cuma kadang-kadang dia dibentuk seperti batu-batu mulia itu kan kadang-kadang dibentuk Pak. Ada yang bulat, ada yang dibuat lonjong, ada yang dibuat macam-macam lah. Apa istilahnya tuh kalau kita lah lewat zaman batu kan, ada zaman batu kan, zaman orang gila di cutting ya. Iya, batu itu sudah di cutting. Nah itu namanya, itu sudah pakai proses mesin itu. Kalau di cutting tadi ya, ada yang persegi 4, ada yang biasanya persegi panjang bentuknya tadi. Nah itu tidak kena zakat Pak, ya, tidak kena zakat. Coba model zamrud, mama nak ngerikinnya Pak, tidak kate standar satuan harga. Kadang-kadang kecil wae dipakai, ya, zamrud itu harganya bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Dan kalau orang tidak ngerti pacak tertipu, ya. Iya, karena tidak ada standar satuan. Kalau emas kan ada standar segram sekian, perak ada standar segram sekian. Apalagi wong gila batu Pak. Nah, aman wong gila batu KW mirip batu asli, batu masaan mirip batu asli, menong gila batu lagi dinilainya, dihargainya. Ya. Nah, sudah berhentilah cerita batu lah, lewat zaman batu. Ya. Tuh. Sebelum Covid kemarin kita zaman batu, tahun berapa itu? Sampai termacet-macet pasar Cinde itu Pak. Masih ingat tak kamu Cineplex? Awak melok juga ngumpul Cineplex. Ya. Melok Pak. Ada yang sampai, nah daerah kita sini ada yang meninggal kena Green Boy, ada ngasa batu lah, ada yang meninggal.
Saking hobi demennya sudah dengan urusan dengan urusan batu. Jadi jangan salah kaprah ya Bapak Ibu ya. Yang sifatnya barang pakaian itu ya memang hari-harinya dia melekat pada badan ya. Kalau sudah berlebih-lebihan nak kati bulu yang tidak yang maki model itu sampai tidur. Kalau kaget leher jadi jidat oleh kalung itulah. Ya dah. Nah iya. Bukan Ustaz Isa aja berapa Ustaz? 13. 73. Nah, masih ada kita isi tanya jawab ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Hari Senin itu hari terakhir tahun 1447 Hijriah ya. Jangan lupa baca ba'da asar, doa akhir akhir tahun. Ba'da maghribnya baca doa awal tahun. Itu dalam kitab-kitab Yasin banyak ya, tinggal dibuka. Amalan apa Ustaz yang nak diamal ke ba'da maghrib yang nak baca Yasin bagus. Kalau bisa laksanakan sujud syukur. Masih dipertemukan oleh Allah dengan tahun yang baru. Allah mempertemukan kita dengan tahun yang baru. Berarti Allah masih menunjuk kita kesempatan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih menunjuk kita fasilitas dan kesempatan untuk menambah berat timbangan amal ibadah. Wiridnya jangan lupa baca ayat kursi 360 kali. Tidak pacak cash kredit. Ngapa kamu tahu? Untung tak aku sebut 3.600. Kalau keterangannya 360. Jadi caranya Bapak Ibu nggak usah payah-payah. Ba'da maghrib baca 70. Ba'da isya baca 70. Ba'da subuh 70. Ba'da zuhur 70. Maksudnya ba'da zuhur hari Selasa sampai ba'da asarnya 70. 7 kali 5 35, tinggal nambah 10. Kan tidak susah. Kalau Bapak nak bacanya 360 barangkali, kalau tak 2 jam pula barangkali Pak ya. Jadi boleh dikredit ya, kalau tidak sanggup. Nah itu sekedar mengingat jadi jangan kita lengah dengan perpindahan tahun, dengan pergantian tahun. Setahun waktu berlalu, setahun juga nikmat atau kesempatan hidup berkurang. Maka itu boleh rame-rame di masjid, tidak apa-apa ya. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Barangkali ada yang nak bertanya, dia tuh bertanya. Iya silakan. Dekat sini, kalau duit kita dipinjam uang, jumlahnya 13.500 tadi, tapi dipinjam uang. Ya, bayari. Atau njuk tahu dengan dia, zakatnya kau bayari. Ya, njuk tahu sama dia, zakat jadi bayari. Nah cuma kita nih kan Pak kadang-kadang masih beranggapan karena itu memang harta kita, masih jadi kadang-kadang jadi ganjelan dalam hati. Men 13 suku setengah kan, nang idanya kan banyak. Suruh dia zakat ini, bayar zakatnya. Ya. Dia lah minjem, aku tak minta apa-apa, cuma haknya dikeluarkan. Uji yang minjem, mana nak zakat? Aku nak balik aja lagi dah ganti. Buka dapur MBG belum keluar operasionalnya, meninggal aja. Jadi silakan ada pertanyaan. Lagi banyak orang pening Pak, biarlah orang pening, kita jangan ya. Minyak naik ribut. Nah pagi tadi agak terkesau anak muda 16,5 tahun pertama. Bener ya? Jadi per liter itu pertama 92. Jadi 3.650. Agak terkesau dikit ya. Cuma pikir biarlah, tidak apa-apa. Tidak pacak beli banyak, beli sedikit ya. Berat ke mobil, naik motor. Jangan banyak susah gitu hidup nih. Kadang-kadang kalau nunduk ke bawah masih banyak yang lebih susah ya. Silakan Ibu, nak nanya apa Bu? Cerita emas apa? Oh iya silakan. Oh
Sujud syukur itu kalau nak dilakukan setiap selesai sholat juga boleh. Tapi karena momennya perpindahan tahun, awal tahun, sudah sholat maghrib, sholat ba'diyah, duduklah seperti posisi antara dua sujud. Berniat, nawaitu an asjuda syukran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sambil bergerak sujud. Niat ke dalam hati, sengaja aku sujud syukur. Apa yang dibaca? Kalau dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir, Allahumma ktubli indaka ajra waj'alha li indaka zuhra wada' biha anni wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam. Dalam hati kamu nyong. Tidak baca, pakai yang pendek baik. Allahumma ja'alni minasyakirin. Masih ada hafal dalam hati, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Aku bersyukur atas nikmat kesempatan untuk berbuat baik yang masih Engkau karuniakan. Bersyukur atas nikmat perpindahan tahun di mana Engkau masih mempertemukan aku untuk bisa beribadah. Itu duduk lagi langsung salam. Ya, itu jelas ya. Air. Apa? Iya, duduknya posisi saya terakhir. Kalau duduk awalnya tadi seperti duduk antara dua sujud. Iya. Ngapa bang salam? Jenazah. Oh. Posisinya dia ini ziarah apa nganter jenazah? Kalau ziarah boleh, ada dalilnya macam Yasin. Apalagi pagi Jumat, jelas ada beberapa redaksi hadisnya, beberapa riwayat hadisnya. Man zara qabra walidayhi au ihdahuma fi kulli jumu'atin marrah faqara'a indahu Yasin ghufira lahu bi'adadi dzalika ayah au harfan. Siapa yang ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya setiap Jumat sekali, kata Rasulullah, kemudian dia baca surah Yasin di sisi kubur orang tuanya, maka diberikan dia ampunan sebanyak-banyak bilangan ayat atau bilangan huruf yang ada dalam surat Yasin. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi au ikhdahuma fi kulli jumu'atin marrah faqara'a indahu Yasin faqad atamma birrahu. Siapa yang ziarah makam orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya setiap Jumat sekali, baik kata Nabi, kemudian dia baca di sisi kubur itu Yasin, maka sungguh atamma birrahuma, dia telah menyempurnakan bakti untuk orang tuanya. Jadi kalau kondisinya ziarah baca Yasin, ya. Betul. Kalau di rumah ya tetap manfaat juga, ya. Tapi kadang-kadang ada wong yang beranggapan Bapak Ibu, yang penting doa, tidak perlu kita nak ziarah ke kubur. Ada Pak, ujinya tidak perlu ziarah ke kubur. Kamu merantau dari dusun pergi di kota, sampai di kota kamu sukses. Tiap bulan kita kirimi rumah bapak kita duit, sampai kiriman kita, ya. Tapi kita tidak pernah balik, tidak pernah kita jingo. Apa jendela rumah wong tua kita tu kaconya pecah, apa cagaknya ada yang miring, apa galarnya ada yang patah, kita tidak pernah tahu. Nah, maka itu uji Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku melarang kamu dari ziarah kubur. Fazuru hal'an, maka sekarang berziarahlah kamu ke kuburan. Kenapa? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena dengan berziarah kubur itu mengingatkan kamu akan akhirat. Ibu-ibu jangan dewean, aurat tertutup rapet. Kalau nak ziarah ajak mahram, ya. Jadi jangan sampai mendatangkan fitnah. Bisa jadi hukumnya jadi haram kalau sampai mendatangkan fitnah. Nah, itu Bang Salam. Ya. Isa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.